Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Bupena B, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Baik anak-anak, bisa dibuka di halaman 72, muatan pembelajaran IPS. Di sini bahwa ada tentang kerajaan dan pahlawan ya. Dan untuk yang pertama, tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Dan sambil dibuka di halaman 72. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Para tokoh ini merupakan pemimpin suatu kerajaan. Mereka ini memiliki sikap kepahlawanan selama memimpin kerajaan. Pertama yaitu Raja Mula Warman, atau biasa disebut juga Kerajaan Kutai. Raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mula Warman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana, di mana kaum Brahmana ini, kalau di kita itu orang Islam itu ustadz ya, sama seperti ustadz gitu ya. Nah, untuk kerajaan Kutai ini, sikap kepahlawanannya itu yang pertama adil dan bijaksana. Kemudian yang kedua, taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Dan yang ketiga, dermawan, karena beliau pernah bersedekah emas, tanah, dan ternak untuk rakyatnya. Maka disebutlah sikap kepahlawanannya itu dermawan ya. Untuk peninggalan kerajaannya itu ada yang disebut dengan yupa ya, bisa dilihat oleh anak-anak, itu seperti batu prasasti ya. Jadi kerajaan Kutai itu mempunyai peninggalan kerajaan yang berupa yupa. Untuk yang kedua ada Raja Kertanegara, atau biasa disebut dengan Kerajaan Singasari. Nah, raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara itu Raja Kertanegara atau Kerajaan Singosari. Nah, untuk sikap kepahlawanannya, yang satu mempunyai sikap pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Jadi mempunyai semangat juang yang tinggi ya untuk sikap kepahlawanan Kerajaan Singosari ini. Yang kedua, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol pada waktu itu. Kemudian di sini ada juga peninggalan kerajaannya itu adalah Candi Singosari, bisa dilihat seperti ada di gambar ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada Raja Bala Putradewa, atau biasa disebut dengan Kerajaan Sriwijaya. Nah, raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Jadi raja pemeluk agama Buddha ini atau Kerajaan Sriwijaya ini dia berhasil membuat kerajaan itu sebagai pusat perdagangan. Adapun sikap kepahlawanannya itu yang pertama jujur dan disiplin dalam memimpin rakyat. Yang kedua pastinya adil dan bijaksana dalam menegakkan sebuah hukum ya. Kalau yang salah, yang benar. Tidak ada sogok menyogok ya untuk kerajaan Sriwijaya ini ya. Untuk peninggalan kerajaannya itu ada disebut dengan prasasti Kedukan Bukit ya. Peninggalan kerajaannya itu disebut prasasti Kedukan Bukit.
Untuk yang keempat ada Sultan Iskandar Muda atau Kerajaan Aceh. Nah, kerajaan ini pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Nah, kerajaan Aceh juga menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Ini kerajaan Aceh ya. Atau disebut juga Sultan Iskandar Muda. Adapun peninggalannya itu ada Masjid Baitur Rahman yang sekarang ada di Banda Aceh ya. Kemudian sikap kepahlawanannya itu adil dalam menegakkan hukum. Kemudian yang kedua selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Jadi kerajaan Aceh ini selain mempunyai sikap kepahlawanan yang adil, juga selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian yang kelima ada Raden Patah atau Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak ini raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Adapun peninggalannya itu yang kalau anak-anak pernah ke Jawa itu ada yang disebut dengan Masjid Agung Demak ya. Jadi Masjid Agung Demak ini peninggalan Kerajaan Demak. Kemudian sikap kepahlawanannya itu menghormati kebebasan beragama, dan yang kedua berani melawan penjajah. Terkadang ada kerajaan Islam yang takut sama penjajah, dan alhamdulillah kerajaan Demak ini adalah kerajaan yang berani melawan penjajah ya pada waktu itu. Dia ada 5 kerajaan. Kemudian di sini ada perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Tokoh-tokoh masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaian yang telah dilakukannya. 1. Raja Mula Warman. Nah, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur bisa dibaca oleh anak-anak, yaitu seorang raja yang baik, kemudian rakyat hidup sejahtera dan makmur pada pemerintahannya. Kemudian yang ketiga mensedekahkan 20.000 ekor sapi. Kemudian yang keempat membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Saking apa? Saking dermawannya ya kerajaan Kutai di Kalimantan Timur pada waktu itu. Sampai emas pun disedekahkan kepada rakyatnya ya. Untuk yang kedua ada Raja Purnawarman atau Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Nah, tokoh-tokoh masa kerajaan Hindu dan Buddha, apa pencapaiannya Raja Purnawarman itu? 1. Membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian. Yang kedua, memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Yang ketiga, seorang raja yang bijaksana. Kemudian ada yang ketiga, Raja Hayam Wuruk ya, atau Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Yang pertama, membawa kerajaan Majapahit itu mencapai puncak kejayaannya. Yang kedua, menyejahterakan rakyat. Dan yang ketiga, rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Itu yang ketiga ya. Jadi yang kedua ada Raja Purnawarman, dan yang ketiga ada Raja Hayam Wuruk, di mana Raja Hayam Wuruk ini memimpin kerajaan Majapahit di Jawa Timur ya. Untuk selanjutnya kita lihat ada yang disebut dengan tokoh-tokoh yang keempat, yaitu Mahapatih Gajah Mada. Kerajaan Majapahit di Jawa Timur ya. Nah, Mahapatih Gajah Mada ini adalah seorang mahapatih yang gagah berani menaklukkan wilayah lain ya untuk mempersatukan Nusantara. Yang kedua, Patih Gajah Mada itu menjaga keamanan kerajaan Majapahit dari serangan musuh. Yang ketiga, bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Jadi Sumpah Palapa ini adalah sumpah yang diucapkan oleh
Mahapati Gajah Mada ya. Bisa dilihat oleh anak-anak. Di sini ada relief Mahapati Gajah Mada yang memegang sebuah keris ya. Kemudian relief ini berada di kawasan Monumen Nasional atau Monas Jakarta. Yang udah pernah ke Monas, itu anak-anak bisa lihat ya. Di situ ada relief Mahapati Gajah Mada. Jadi yang mau tahu nanti bisa datang saja ke Monas ya. Nah, ini Mahapati Gajah Mada itu kerajaan Majapahit yang berada di Jawa Timur.